Boleh cerita Pak, selama berkebun itu bagaimana? Alhamdulillah Pak, selama berkebun ya hasilnya lumayan, ya tanam. Ya. Sebelah kono juga semua tanamin pisang pinggir-pinggirnya semua Pak. Ya. Ya alhamdulillah selama saya berteman sama Pak Pendeta Pak Ibrahim, alhamdulillah ya anak istri saya makan. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Sekarang yang cara dakwahnya Saifuddin Ibrahim ini sangat lucu, sangat kalau kita lihat sangat apa ya, sangat receh gitu kan ya, kalau bahasa sekarang sangat receh. Kenapa? Dia bawa makanan, dia bawa minuman, dia bawa materialistis gitu kan ya, bawa kebutuhan untuk orang-orang, kemudian dia ajak orang untuk memeluk agama Kristen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah akan mencerdaskan umat. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kembali lagi kepada saya Adam Fatih 1453. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas yang sedikit lebih menarik ya teman-teman sekalian, karena jika kita lihat di media sosial itu banyak banget kemurtatan demi kemurtatan yang terjadi, dan ini topiknya yang sangat hangat ya, karena maraknya banget sekarang orang-orang yang murtad gitu kan ya, dan alasannya juga nggak jelas kenapa dia murtad, bahkan ada yang karena makan, karena minum, dan karena materi gitu kan ya, yang alasannya itu nggak begitu masuk akal ya. Kita ketahui bersama lah bahwa ketika orang murtad itu alasannya klasik ya, mimpi, kalau nggak dia dapat sebuah makanan dan seterusnya. Mungkin teman-teman bisa jabarkan di kolom komentar ya. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini coba saya akan bahas, mungkin teman-teman sudah tahu ya, namanya itu Saifuddin Ibrahim, dan di kesempatan hari ini saya akan coba lihat videonya ini menarik untuk dibahas. Saya udah nonton sampai full gitu kan ya, dan saya lihat dalam video ini ada sesuatu yang menarik untuk dibahas gitu teman-teman sekalian. Baik, kita langsung saja kita lihat videonya seperti apa. Insya Allah. Bismillah. Salam. Saya berada di kebun bersama-sama kaum murtadin Indonesia. Mereka semua saya ajak untuk berkebun, bagaimana menghidupi diri dan menghidupi keluarga dengan berkebun. Saudara-saudara, sebelah saya ini orang yang luar biasa. Sudah sejak saya keluar dari penjara berkenalan dengan beliau, dan beliau senang sekali berkebun dengan saya. Boleh cerita Pak, selama berkebun itu bagaimana? Alhamdulillah Pak, selama berkebun ya hasilnya lumayan, ya tanam. Ya. Sebelah kono juga semua tanamin pisang pinggir-pinggirnya semua Pak. Ya. Ya alhamdulillah selama saya berteman sama Pak Pendeta Pak Ibrahim, alhamdulillah ya anak istri saya makan. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Sekarang yang ditanam apa lagi ini Pak? Ini jagung nih yang saya tanam nih. Ya. Oke, tadi kita lihat ya, kita lihat dalam videonya, mungkin si bapak yang menggunakan topi ini adalah muslim, mungkin saya nggak tahu muslim, kemudian dia menjadi murtad gitu ya, karena kan disampaikan di video awal bahwa kata Saifuddin Ibrahim, saya ini bersama orang-orang murtad gitu kan ya. Nah, dan saya menarik ya, ketika bapak-bapak ini statementnya itu lucu. Kenapa? Alhamdulillah semenjak saya kenal Pak Abraham, Pak Ibrahim, saya bisa jadi makan, saya bisa tanam sawah, tanam jagung, dan seterusnya gitu kan ya. Intinya bisa kepenuhi segala kebutuhannya gitu kan ya. Menarik ya teman-teman sekalian. Jadi naas gitu ketika ada orang-orang yang dalam tanda kutip dia orang perkampungan, dan orang perkampungan kan kita tahu ya bahwa dia itu belum terkena dakwah secara menyeluruh. Jadi mungkin bapak ini dia bilang dia mengatakan dia percaya sama Saifuddin Ibrahim karena mungkin bapak ini belum tersentuh dakwah kita gitu kan ya. Jadi bukan serta-merta salah bapaknya juga, kita salahkan diri kita juga karena dakwah kita belum sampai ke pelosok-pelosok. Yang harusnya bukan dilakukan per individu, seharusnya dilakukan oleh jamaah. Yang menarik teman-teman sekalian,
kalau kita lihat ya, Mas Saifuddin Ibrahim ini kan kalau dari video-videonya itu kan banyak sekali melahirkan sebuah kontroversi ya. Dari kemudian dia menghina Rasulullah, kemudian dia menghina Al-Quran, dia intervensi Al-Quran dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal yang dia lakukan sedemikian rupa terhadap Al-Quran gitu kan ya. Seolah-olah yang paling tahu tentang Al-Quran. Teman-teman bisa saksikan dalam video-videonya itu banyak banget. Dia mencela Al-Quran dan seterusnya. Bahkan sampai mengatakan bahwa mohon maaf banget ini Rasul tuh seorang yang nggak mungkin saya sebutkan di sini ya, karena istrinya banyak kayak gitu dan seterusnya. Ini yang menarik ya, memang orang ini ya, saya pernah cerita sama teman saya sebelum saya bikin video ini, saya nanya sama teman saya, kebetulan dia orang Bima, saya bilang gini, Mas, bagaimana tanggapan Mas terkait dengan Saifuddin Ibrahim? Dia bilang begini, itu kalau ada orang itu di Bima, itu mohon maaf kata-katanya agak kasar, itu bunuh langsung. Kenapa demikian? Karena orang itu udah menjelekkan Islam gitu kan ya, udah melecehkan Al-Quran, udah melecehkan Rasulullah gitu loh. Andai kan orang itu datang injek ke tanah Bima, maka orang itu nggak akan pernah dia dapatkan kecuali adalah namanya doang. Masya Allah. Emang gitu Mas? Iya betul begitu. Nah ini banyak sekali kontroversi di kalangan teman-teman saya waktu itu orang Bima gitu kan ya. Kemudian kalau kita lihat ya, cara dakwahnya Saifuddin Ibrahim ini sangat lucu. Sangat, kalau kita lihat sangat apa ya, sangat receh gitu kan ya, kalau bahasa sekarangnya sangat receh. Kenapa? Dia bawa makanan, dia bawa minuman, dia bawa materialistis gitu kan ya, bawa kebutuhan untuk orang-orang, kemudian dia ajak orang untuk memeluk agama Kristen, atau kalau bahasa dia tuh menginjilkan Indonesia. Masya Allah gitu kan ya. Yang kita lihat, kita tahu ya bahwa semua agama itu nggak ada yang masuk akal kecuali Islam gitu kan ya. Nah menarik banget, saya juga 2 hari yang lalu setelah saya diskusi sama orang teman saya yang Bima itu, saya juga diskusi sama teman saya yang non muslim atau Kristen ya, itu satu kerjaan sama saya bilang sama teman saya, bro, sebenarnya di dalam Kristen itu boleh nggak sih bro ajak orang untuk beragama Kristen kemudian dengan cara yang mohon maaf ya, kayak ngasih makanan, ngasih kebutuhannya, terus tiba-tiba dia ngajak gitu, boleh nggak sih kira-kira? Demi Allah saya katakan, oh saya sih kan karena saya nggak tahu Alkitab secara menyeluruh ya. Dia bilang gini, nggak ada itu namanya metode dakwah kalau dalam bahasa Islam itu ngajak orang ngasih orang makanan kemudian masukkan ke dalam Kristen, itu nggak ada metode seperti itu. Kalau kata teman saya, Kristen itu agama kasih aja tanpa harus kemudian memurtadkan gitu atau mengajak secara paksa atau secara nggak langsung. Kalau kita lihat dari video ini kan ya, bahwa ini tuh ada sesuatu tujuan yang terselubung atau pemurtadan yang terselubung, dan ini nggak bisa dibiarin teman-teman sekalian. Dan ini saya lihat nih makin marak gitu, makin pasif pergerakannya. Bukan berarti kita itu kayak apa ya, kayak seolah-olah kayak nggak peduli. Enggak, kita tuh peduli. Kenapa? Karena ketika ada orang murtad itu sesuatu masalah dalam dirinya. Karena kita kasihan ketika dia murtad, kita nggak tahu lagi tempatnya di mana, kan gitu kan ya. Dan dia sudah jelas dia jadi kafir lagi. Dan kalau orang kafir kan kita tahu masuk neraka jahanam, udah jelas tempatnya neraka jahanam. Dan Mas Saifuddin ini aneh kenapa ya? Kayak nggak punya konsep sesuatu yang ideal untuk mengajak orang agama. Padahal Islam aja nggak pernah mengajarkan seperti itu. Islam itu kerennya ya, Islam itu agama mahal, agama keren, dan dia nggak mau paksa orang terhadap agama Islam. Islam itu nggak boleh sama sekali paksa orang dalam agama. La ikraha fid din. Jangan paksa orang untuk masuk Islam. Nggak boleh. Kalau ada seseorang Muslim kemudian yang ngajak orang secara paksa atau secara nyogok atau secara dia ngasih Indomie dan seterusnya, itu nggak boleh. Malah justru dia dosa kan gitu ya. Dia dosa, kemudian bukan menjadi pahala malah menjadi dosa, dan dosa akan melahirkan sebuah siksa. Kenapa? Karena kita kan diajarkan di Indonesia gitu kan ya, Bhinneka Tunggal Ika gitu kan ya, beda-beda harus satu kan gitu ya. Dan kalau masalah toleransi ya nggak begitu juga, nggak boleh kita paksa orang untuk beragama dengan dalih ngasih kebutuhan manusia, nggak boleh kayak begitu. Jadi saya kira ya Mas Saifuddin Ibrahim ini sudah kelewat batas ya. Banyak sekali kontroversi sampai dia sempat viral juga dan seterusnya. Jadi saya sih sebenarnya nggak ada masalah sama Mas Saifuddin Ibrahim, cuman ini harus ditanggapi gitu kan, supaya nggak masif, supaya nggak terlalu menyebar luas gitu kan ya. Karena kan kita tahu ya di Indonesia biarpun mayoritas Muslim, cuman mereka belum terkena dakwah Islam secara mendalam gitu kan ya, karena aksesnya itu dibatasi oleh pemerintah gitu kan ya. Nggak boleh dakwah terlalu keras, nggak boleh dakwah ini, nggak boleh dakwah itu, semua dibatasin gitu loh. Jadi kita belum bisa untuk menyebarkan Islam secara menyeluruh gitu ya. Tapi di sini kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwa
pemurtadan itu masif di mana-mana. Teman-teman sekalian hati-hati, teman-teman sekalian perkuat iman, jangan kemudian masukkan referensi yang salah dalam pemikiran teman-teman sekalian. Mungkin itu aja teman-teman sekalian, mohon maaf kalau saya agak berapi-api gitu. Karena mungkin ini saya greget juga gitu kan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Insya Allah barakallahu fikum. Oh ya, teman-teman sekalian, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, dukung channel ini terus, dan share videonya kemana-mana. Kemudian barangkali ada manfaatnya buat teman-teman sekalian, yaitu adalah pahala. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya, Adam Fatih 1453. Di sana juga saya banyak menceritakan tentang perjalanan saya menjadi seorang mualaf. Mungkin itu aja teman-teman sekalian. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dakwah Ngaji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma. Menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya.